Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara mencari saham-saham yang murah ya, menggunakan super sheet em, yang saya berikan di grup ya. Jadi banyak yang request videonya sebelumnya, tapi karena ada masalah keluarga saya belum bisa buat videonya sebelumnya. Jadi kali ini saya akan buat. Saya sudah pernah share sebelumnya ya. Jadi yang rajin ngikutin channel saya mungkin sudah tahu mengenai super sheet yang saya bagikan free ya. Jadi super sheet itu dia ada dua komponen ya. Yang pertama adalah compare my stocks, kemudian main screener. Ini compare my stock sudah saya bahas di video sebelumnya ya, cara bacanya bagaimana atau cara pakainya. Eh, jadi kali ini saya fokusnya ke screener atau pemilihan saham-saham. Jadi kalau kita lihat di sini saham-saham di Bursa Efek Indonesia itu eh, jumlahnya ya itu banyak sekali ya. Jadi kalau di sini kalau kita lihat itu jumlahnya sekitar 870 lebih gitu ya. Jadi banyak sekali gitu ya. Nah sekarang bagaimana Pak Sunar kalau kita mau pilih saham-saham yang potensial, yang bagus untuk buy gitu ya. Sebetulnya eh, sebelum kita memilih saham-saham yang kita inginkan ya, seperti itu ya, eh, kita bagi dulu menjadi dua bagian ya. Jadi umumnya kita bagi menjadi trader dan investor ya. Tapi kalau mengenai super seed itu pembagiannya hanya dua aja. Anda mau bottom fishing buy low ketika dia lagi downtrend ya, kemudian Anda mulai koleksi tapi dengan catatan sahamnya itu sudah mulai rebound atau mantul ke atas ya seperti itu ya. Jadi jangan sampai Anda itu kepingin murah terus kemudian Anda tangkap pisau jatuh ya. Saya nggak nyarankan tangkap pisau jatuh. Jadi istilahnya buy on weakness atau tipe yang kedua adalah buy on breakout, buy high sell higher. Jadi kalau saya gambarkan strateginya untuk screener saham-sahamnya, pemilihan sahamnya itu ada dua ya. Jadi buy buy low, sell high, kemudian buy high, sell. Jadi ini buy ya. Jadi ada dua tipe, buy low, sell high atau buy high, sell higher ya. Jadi kita buy-nya di ketinggian, bukan berarti belinya ketinggian atau kemahalan enggak, karena dia itu trennya masih strong uptrend ya seperti itu ya. Jadi kita maunya follow the trend ya seperti itu ya. Jadi buy high sell higher. Ketika dia breakout uh, kita buy. Tapi kali ini saya kecenderungan bahas yang pertama dulu ya. Jadi khusus video ini untuk saham-saham yang kira-kira strategi bottom fishing ya, buy low sell high ya. Jadi ini istilahnya bottom fishing gitu ya. Jadi bottom fishing ini memang kita dapat harga sahamnya murah karena masih dalam trennya itu masih cenderung downtrend, tetapi sudah mulai berbalik arah ke atas ya seperti itu ya. Jadi memang kita dapat murah tapi resikonya biasanya juga lumayan besar ya seperti itu ya. Resiko kalau dia turun lagi seperti itu ya karena dia trennya masih cenderung downtrend ya seperti itu ya. Jadi seperti ini strateginya ya. Kita cari saham-saham yang lagi turun ya, lagi downtrend turun ya, apa fisiknya. Tapi kita maunya belinya itu bukan langsung beli di sini gitu ya. Jadi bukan cari saham yang turun dalam terus kemudian kita langsung beli enggak. Kita belinya pakai screener. Jadi kita screen ya supaya kita itu mau belinya itu agak di atas ya atau berdasarkan kriteria tertentu. Jadi bukan berarti turun langsung Anda buy gitu ya. Kalau turun langsung buy itu artinya Anda tangkap pisau jatuh. Jadi kita maunya eh, sahamnya itu sudah mulai bergerak naik ke atas ya seperti itu ya. Jadi kita belinya di sini. Bukan di sini ya belinya ya. Jadi kita maunya agak ke atas ya seperti itu ya. Loh, Pak Sunar kenapa nggak di sini? Sini kan murah banget Pak Sunar. Ya, tapi kan kalau kita bicara mengenai trennya, kalau dia masih strong downtrend, kita beli di bawah, resikonya itu besar ya seperti itu ya. Jadi jangan memaksakan diri Anda langsung baik pengen murah, ya resikonya besar banget ya, tangkap bisa jatuh. Kita maunya belinya di sini, jadi agak naik berdasarkan kriteria tertentu kita barusan buy. Nah kriterianya ini ada tiga screennya ya. Nah berdasarkan change perubahan persentase ya. Jadi one day, satu D itu one day, satu W itu one week, satu M one month ya. Ini juga sama untuk price performance itu berdasarkan range-nya antara low dan high-nya seperti itu ya.
mulai dari 1 day, 1 month, 1 bulan, sampai 52 minggu, 52 W, kemudian all time low, all time high, seperti itu ya. Nah, juga kita bisa filter berdasarkan MA-nya. MA5 exponential moving average itu yang paling dekat ya. Kemudian sampai all the way sampai MA 200 itu yang paling jangka panjang ya, seperti itu ya. Eh, Jadi kita maunya saham yang lagi turun, kemudian kita sudah mulai naik ke atas. Nah, ini kriterianya sebenarnya terserah Anda ya. Saya nggak nentukan harus yang ini nggak. Cuma saya contohkan satu kriteria aja supaya buat istilahnya itu perbandingannya. Jadi Anda bisa tentukan sendiri berdasarkan kriteria seperti apa. Nah, ini saya hapus dulu ya. Jadi kriteria yang pertama, saya itu maunya saham-saham yang eh, yang lagi strong downtrend ya. Jadi kalau kita bandingkan ya, satu saham ya, ini panjang ya. Ini ATL-nya, ini ATH-nya. Jadi misalnya saham ABCD gitu ya. Contohnya sama Mas WCD ya. Jadi ATL itu all time low-nya, harga terendahnya sepanjang masa ya. Sepanjang dia masih listing di bursa saham atau datanya sampai dengan 20 tahun ya data saya. Jadi bukan lebih dari 20 tahun dia nggak terekam. Jadi all time low-nya selama kurang lebih 20 tahun terakhir ya seperti itu ya. Karena data saya itu 20 tahun, jadi nggak lebih dari 20 tahun. Kemudian ATH-nya itu all time high-nya ya. Jadi kita maunya kalau misalnya kita itu bottom fishing, jadi kita itu maunya saham-saham yang dekat dengan all time low-nya ya seperti itu ya. Kita maunya murah kan ya seperti itu. Tapi murah itu pun kita jangan terlalu murah sampai di ATL-nya karena kita maunya itu yang agak naik ke atas ya, sudah mulai rebound ya seperti itu ya. Jadi bukan tangkap pisau jatuh. Saya nggak pernah menyarankan atau mengajarkan tangkap pisau jatuh ya. Kalau saham yang lagi dekat dengan all time low-nya eh, kita harus filter dulu berdasarkan kriteria tertentu baru kita mulai buy. Itu pun strateginya buy-nya kita nyicil ya, jangan langsung sebanyak-banyaknya karena masih cenderung downtrend. Jadi eh, kita lihat di tengah-tengahnya ini 50% ya. Eh, jadi ini misalnya tengah-tengahnya 50%. Nah, kalau kita mau bottom fishing itu kita bisa pilih terserah mau mulai dari 40 ke bawah atau 30 ke bawah gitu ya. Jadi ini misalnya ini 40% ya. Jadi kita pilih saham-saham yang kalau kita bandingkan all time low-nya dengan all time high-nya itu di bawah 40% ya. Range-nya ya seperti itu ya. Eh, Gampangannya seperti itu ya. Jadi Pak Sunar maksudnya 40% 50% itu apa jaraknya ya? Misalnya all time low-nya ya, andai kata misalnya ya, ada saham yang harganya 0 rupiah lah seperti itu ya. Ini all time low-nya karena kan nggak mungkin sampai minus kan seperti itu. Misalnya ini all time high-nya 100. Nah, kalau 50% itu berarti harganya di 50 rupiah gitu ya. Gampangannya gitu. Kalau ini 40 ya berarti ini 40 rupiah gitu ya. 40%-nya ya. Nah, itu ya. Kalau 0% gitu ya. Tapi ini bukan harganya 0 all time low ya kan nggak ada harga saham 0 nggak ada. Minimal kan 50 kecuali yang pasar akselerasi ya, papan akselerasi dia bisa di bawah 50 ya. Jadi andai kata seperti itu ya. Tapi kita maunya di bawah misalnya kita tentukan 40% lah ya. Jadi kita filter yang antara all time low dan all time high-nya itu di bawah 40%. Kita kan maunya strateginya bottom fishing. Kalau misalnya Anda sukanya tradingnya itu follow the trend, Anda jangan pilih yang seperti ini. Anda pilihnya yang uh, di atas 70% ya. Jadi kita maunya yang saham-saham yang di atas 70%. Tapi ini saya nggak bahas di sini ya. Saya bahas yang saham murah aja. Karena kebanyakan kan kita maunya beli yang murah ya. Jarang ada yang mau tanya ke saya, Pak Sunar, saham mahal apa yang bagus itu? Nggak ada kan. Kebanyakan saham murah yang masih ada potensial untuk rebound atau naik supaya bisa cuan banyak ya. Seperti itu ya. Saya coba hapus dulu. Nah, maaf ya, ini saya nggak punya agak susah ya. Soalnya kan nggak saya nggak mau basah gitu. Jadi yang pertama adalah kita tentukan filternya.
kriterianya ya seperti itu ya. Jadi kriteria ya. Jadi kita maunya kriterianya jaraknya antara all time low dan all time high itu di bawah 40% ya. Jadi ATL sama ATH-nya itu eh, jaraknya di bawah lebih kecil atau sama dengan 40%. Jadi nulisnya itu 0,4 nanti ya. Nanti nulisnya 0,4 ya seperti itu ya. Karena lebih kecil dari 40%. Nanti urusnya di filternya 0,4 seperti itu ya. Kemudian kedua eh, filter ya. Nah, kenapa kita filter? Karena kita nggak mau beli saham yang lagi downtrend banget, istilahnya tangkap pisau jatuh ya. Saham yang lagi longsor kok kita beli. Jadi kita filter. Kita maunya saham-saham yang sudah mulai rebound. Nah, kriteria rebound itu apa aja? Anda bisa menggunakan direct MA atau price performance-nya ya. Misalnya, oh Pak Sunar, saya mau yang range-nya di bawah 0,4 atau 40% di bawahnya ya. Tapi saya maunya harganya itu price performance-nya sudah naik dalam 3 bulan terakhir atau 1 bulan terakhir sudah naik minimal 10% ya. Jadi kita nggak terlalu bawah banget ya belinya seperti itu ya. Atau berdasarkan MA. Nah, yang saya contohkan ini saya berdasarkan MA 20-nya. Jadi harganya itu yang terakhir dia masih di atasnya MA 20. Ya, seperti itu ya. Tapi kelemahannya sistem seperti ini kalau pakai MA kita itu kalau secara superset ya kelemahannya dibandingkan dengan grafik dia nggak tahu arah MA-nya. Jadi kalau arah MA-nya masih ke bawah ya kan itu masih resiko walaupun dia sudah di atasnya MA 20-nya ya. Kalau MA 20-nya masih mengarah ke bawah. Jadi nanti kita filter lagi melihat grafiknya, chartnya. Jadi memastikan MA 20-nya mengarah ke atas ya. Jadi filternya itu um, MA bentar. Jadi price-nya ini price-nya itu last price ya, itu lebih besar atau sama dengan MA 20-nya. Jadi kita nggak mau beli saham yang nangkap isu jatuh ya. Jadi kita filter seperti ini ya. Nah, setelah kita filter nanti kita short, kita urutkan ya. Short itu apa? Kita urutkan berdasarkan transaksi value terbesar atau volume terbesar ya seperti itu ya. Jadi transaksi value atau volume ya. Atau nanti kalau misalnya Anda pakai money management sektoral ya Anda pakai short by sektor gitu ya. Jadi terserah Anda mau short by apa gitu ya, seperti itu ya. Eh, Tapi seperti itu. Jadi ini langsung saya ganti screen-nya dulu. Em, Nah ini adalah sebentar ya. Nah, Jadi kita maunya ini kita ke main screener-nya ya. Jadi di Excel itu super sheet ya, bentuknya seperti ini. Kita pilih yang pertama tadi kriterianya all time low, all time high ya. Jadi ini di kolomnya bagian filternya di sini. Bentar ya, all time low, all time high. Ini yang ini ya di kolom AA ya, ATL, ATHP itu price performance-nya ya. Jadi saya zoomkan di sini. Nah ini kita bisa filter kriterianya di bentar ya. Nah ini kita filter. Sebentar, ini agak kacau ya. Bentar. Nah ini kita filter number filter ya. Jadi klik ini kolom Alt L, Alt H, kemudian kita pilih number filter. Kita maunya less than or equals 0,4 ya. Tadi pembahasannya 0,4 ya. Jadi dia di range-nya di 40% di bawahnya ya. Jadi less than or equal tuh. Jadi dia di sini saham-saham yang kebanyakan sih masih bearish ya, downtrend ya. Kemudian kriteria kedua ya, jadi saya lihatkan tadi ya, kita maunya kita filter price-nya lebih besar atau sama dengan MA 20-nya. Jadi setelah
kriteria pertama, kemudian kita filter ya, supaya kita itu nggak tangkap pisau jatuh ya seperti itu. Kita maunya yang di atas MA20-nya seperti itu ya, lebih besar atau sama dengan. Jadi MA20 ini kita pilih yang jangan yang lebih kecil, tapi lebih besar atau sama dengan ya seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa saham di sini ya. Ini kalau kita perhatikan ada 28 saham ya seperti itu ya. Nah, dari 28 saham itu kita pilih yang mana Pak Sunar? Nah, kalau setelah kita kriterianya sudah pilih, kemudian kita filter, yang terakhir adalah kita sort, kita urutkan. Kita mau berdasarkan transaksi value, nilai rupiahnya transaksinya ya, terbesar atau berdasarkan volume. Bedanya kalau transaksi value itu biasanya kalau dia transaksi value-nya besar, kemungkinan saham-sahamnya itu uh, big caps ya, kemungkinan seperti itu, tapi nggak selalu ya. Nah, kalau transaksinya volumenya besar, itu bisa saja transaksinya nggak sebesar uh, yang transaksi value-nya yang terbesar ya, karena tergantung juga harga sahamnya. Kalau harga sahamnya cuma 50 lebih ya, volumenya besar, tapi dia kan belum bisa mengalahkan nilai transaksi value yang harga sahamnya lebih tinggi gitu ya, seperti itu ya. Jadi Anda bisa pilih, tapi pilihan saya yang biasanya saya suka adalah pilih berdasarkan short, berdasarkan transaksi value terbesar ya. Jadi transaksi value terbesar di sini kan banyak ya, ada sekitar di sini kalau kita lihat 28 ya. Nah, kita nanti kita setelah kita tahu saham-sahamnya, kita copy sekitar 6 ya. 6 saham di sini kita copy ya. Kemudian kita masukkan ke watchlist-nya. Watchlist-nya yang pertama, list pertama, kita klik kanan, kemudian kita pilih yang ini ya, transpose ya. Jadi kita copy and paste transpose ya, seperti itu ya. Bentar. Jadi kita pilih yang transpose ini ya. Jadi kita copy yang 6 pertama, kemudian berikutnya kita copy berikutnya, ya kan? Nah, tujuannya kita copy ke watchlist itu supaya kita nggak perlu ketik satu persatu ya seperti itu ya. Jadi kita eh, bisa lihat sendiri atau bandingkan sendiri nanti hasilnya ya. Nah ini contoh-contohnya eh, transpose, kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini ada sekitar 24 ya. Ya, yang 4 terakhir itu nggak saya bahas lah ya, terlalu terlalu ke bawah gitu ya. Jadi yang mungkin ADMR, BDMN, KU, EMTK ini ya kita abaikan aja terlalu banyak ya. Jadi kita pilih ya 4 aja lah, 4 kali 6 ya, 24 saham ya. Nah, ini kita bisa uh, change listnya. Jadi misalnya list pertama. Nah, nanti kita tinggal lihat di compare stoknya aja. Terus kemudian kita perhatikan uh, di price performance-nya di sini ya. Jadi kita pilihnya saham-sahamnya ini yang untuk istilahnya bottom fishing ya, seperti itu. Cari saham yang lagi murah ya. Jadi dia itu sudah mulai naik. Nah, di sini kalau kita lihat uh, super seed score-nya ya, ada yang buy, ada yang strong buy gitu ya. Netral juga ya. Jadi kebetulan ini nggak ada yang sell ya. Jadi masih cukup bagus ya. Nanti pemilihannya selanjutnya Anda tinggal pilih grafiknya aja, chartnya aja ya. Nah, di sini kita lihat misalnya yang pertama NATO gitu ya. NATO dia sebentar saya ganti screen-nya ya. Sebentar saya ganti langsung NATO, kemudian PAMG. Saya ganti ganti dulu ya. Eh, daftar list saham-sahamnya supaya nanti nggak usah bolak-balik. Nah, yang terakhir memang langkahnya adalah cek em, grafiknya ya. Video. Bentar ya. Nah, ini 6 saham pertama. Em, Oke, saya ganti share screen-nya dulu ke grafiknya. Nah, ini ada 6 tadi. Yang pertama ya, NATO, PMG, INKP, Arto, BTPS, Bumi ya. Contohnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, NATO, ya kan, ini trennya bagaimana Pak Sunar? Apakah sudah mulai baik? Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini dia MA20-nya sideways ya, datar ya. Jadi ini masih sideways di bawah. Kalau kita perhatikan zoom ya, ini sudah turun dalam ya, NATO ini ya. Jadi kalau mau bottom fishing, ya kan, strateginya itu kita bisa mulai nyicil buy atau tunggu breakout resistance terdekatnya. Kalau grafik saya yang saya bahas sebelumnya,
support yang ditembus adalah 476 sebelumnya ya. Jadi itu resistennya sekarang. Atau Anda menggunakan acuan swing high terdekatnya. Ini kan swing high-nya di 470 yang terdekatnya ya. Swing high terdekatnya ini 470. Jadi itu adalah resistennya. Kita belinya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 470 barusan kita buy seperti itu ya. Nah, perlu diingat ini masih sideways lama. Jadi kalau Anda bottom fishing, Anda juga harus bersabar menunggu ya. Seperti itu ya. Jadi itulah bedanya sama strateginya kalau pakai strategi buy high sell higher ya. Jadi harus sabar menunggu. Kalau dia naik, kita barusan buy atau buy sekarang tapi jangan terlalu banyak. Jadi sistemnya itu average up. Nah, kalau dia breakout lagi ke atas 476 barusan kita tambah lagi ya, seperti itu ya. Nah, ini strateginya. Jadi NATO boleh dimasukkan ke dalam watchlist-nya ya. Kemudian eh, PAMG. Jadi kalau kita lihat di sini PAMG kalau kita lihat dia eh, memang kecenderungannya dia memang lemot banget ya. Ini sideways lama, kemudian breakdown, sideways di bawah. Kemudian ini sudah mulai uptrend naik ya. Nah, tapi kalau kita lihat seperti ini, wah kelihatannya ini bagus Pak Sunar, strong uptrend. Nah, tapi jangan lupa ini fluktuasinya tinggi, ekornya panjang ke atas ya. Ekor panjang bukan berarti dia langsung turun balik arah ke bawah, enggak. Ternyata besoknya masih naik lagi. Ya, seperti itu ya. Jadi candlestick pattern itu enggak selalu pasti, oh ekor panjang pasti reversal balik arah. Belum tentu ya. Buktinya dia masih naik lagi ya. Nah, ini kalau saham-saham seperti ini fluktuasinya tinggi. Nah, kalau fluktuasinya tinggi seperti ini naik ya kita lihat aksi korporasinya apa gitu ya. Saya nggak tahu PAMG ini aksi korporasinya apa sehingga dia naik tinggi. Yang tahu silakan tulis di kolom komentar ya seperti itu ya. Kalau misalnya aksi korporasinya itu kedepannya bagus untuk perusahaannya, ya ya kemungkinan harganya masih bisa naik terus ya seperti itu ya. Masih potensial untuk bagger ya seperti itu ya. Nah, tapi kalau nggak ada yang berita yang solid, reasonable solid reason gitu ya, maksudnya alasannya kuat, ya mungkin lebih baik abaikan dulu. Kenapa diabaikan? Karena dia tiba-tiba volumenya naik. Sebelumnya dia nggak ada transaksi ya. Tiba-tiba dia mulai aktif ya di Juni ya, akhir Juni ini ya. Minggu keempat ini mulai aktif, mulai naik lagi ya seperti itu ya. Jadi kalau yang suka resiko tinggi tapi fluktuasi tinggi juga ya. Nah, profitnya juga lumayan, cuannya cepet ya seperti itu ya. Ini mungkin salah satu pilihannya. Tapi jangan terlalu banyak karena volumenya bisa tiba-tiba hilang ya. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya INKP. Ini salah satu saham yang saya punya ya. Saya seringkali trading di INKP atau Tekim ya. Memang sebelumnya eh, pernah cut loss 3 kali terakhir ya. Seperti itu ya. Tapi yang terakhir eh, ini bersyukur masih profit ya. Karena dia mulai naik ya. Saya masih hold sebagian. Walaupun saya nggak banyak ya. Seperti itu ya. Karena saya mulai kurangi posisi. Mungkin nanti kalau dia breakout ke atas 9275, saya mau tambah lagi ya. Seperti itu ya. Karena saya masih belinya sedikit aja, nggak terlalu banyak ya. Memang terakhir loh koreksi Pak Sunar ya. Sebenarnya wajar aja karena kalau kita lihat pergerakannya, setelah dia naik, kemudian dia koreksi sekitar 3 hari atau 4 hari, kemudian dia breakout lagi, nah dia masih naik lagi kan seperti itu. Jadi ini salah satu strateginya kalau mau INKP itu boleh dipilih ya seperti itu ya. Nah, itu karena kenapa Pak Sunda boleh dipilih MA20-nya mengarah ke atas ya seperti itu ya. Harganya sudah di atasnya MA20. Ya pasti harganya semuanya di atas MA20 ya karena itu salah satu dari filter kita ya. Nah, yang penting arahnya MA-nya ya mengarah ke atas. Kemudian Arto. Arto ini kan sahamnya tertekan banget ya, bank digital. Nah, ini sudah saya bahas di video sebelumnya mengenai bank analisa perbankan ya. Arto ini salah satu yang profitnya bank digital ya, profitnya lumayan bagus ya, mulai recovery. Jadi ini mulai naik. Nah, kalau kita lihat di sini, ini seperti anak tangga ya. Nah, jadi dia masih testing. Kalau ini kalau kita lihat ini bentuknya seperti mangkok ya. Jadi rounding bottom lah ya, mangkok gitu ya. Nah ini juga rounding bottom ya, nah, seperti itu ya. Nah ini kalau dia breakout lagi, high-nya terakhir kan kalau kita lihat ini high tertingginya di 3320. Nah sebelum penutupan itu dia sempat higher high 3330 untuk Arto ya. Kemudian dia pullback koreksi, tapi selama di atas 3080 ini yang garis saya berikan sebelumnya ya. 3080 diambil dari swing high yang di sini ya. Nah dia itu masih ada potensial untuk naik ke atas 3790 dengan target price terdekatnya di 4380. Jadi untuk Arto ini potensialnya masih bagus selama dia masih bertahan di atasnya ini ya. Swing low-nya kalau kita lihat di 2860 ya, low-nya ya. Jadi selama di atas 2860 itu maksimum ya. Dia masih ada peluang untuk breakout naik lagi ke atas. Jadi Anda pasang aja stop loss-nya bertahap ya. Belinya bertahap. Jadi kalau naik kita tambah lagi atau average up. Mau beli semuanya langsung boleh aja. Kalau kita lihat dari weekly-nya dan monthly-nya, ini weekly chart-nya ya. Weekly chart-nya masih lumayan bagus ya.
ini malinya dia dua hijau ya. Kalau kita lihat dari sebelumnya dia bisa rally berbulan-bulan di sini ya. Ya, karena dia sebelumnya rally turun ke bawah juga berbulan-bulan. Tapi ini kalau naik rally-nya juga bisa berbulan-bulan ya. Jadi kita belinya santai aja, jangan terlalu agresif banget ya. Karena memang masih downtrend ya, seperti itu ya. Walaupun ini sudah mulai uptrend ya, jangka pendeknya ya, atau jangka menengah lah. Kalau mau nyebutnya 2 bulan menengah ya menengah. Tapi saya bilang ini masih jangka pendek ya, seperti itu ya. Kemudian BTPS ini salah satu saham yang saya punya ya. Jadi saya sudah sharekan juga di grup kecil saya buy BTPS. Terakhir saya jual sebagian, saya masih ada simpan sekitar 30%-an ya. Walaupun ini koreksi, tapi dia masih di atasnya MA20 ya, seperti itu ya. Nah, di sini yang kalau yang belum punya, Anda bisa tunggu di area 2000-an, artinya kalau dia turun di bawah 2000, mantul rebound ya. Nah, kita barusan boleh buy. Atau mau buy sekarang boleh, nyicil aja bertahap ke atas ya. Jadi kalau kita strategi bottom fishing ya, kita jangan sampai kalau turun kita tambah lagi atau every stone. Strateginya kalau naik kita tambah lagi every stop. Tapi kalau turun jangan di every stone pasang trailing stop atau stop loss-nya ya, seperti itu ya. Target berikutnya di 2340, kemudian berikutnya lagi sekitar 2600 atau 2500-an ya. Itu untuk BTPS. Jadi ini masih lumayan bagus potensialnya. Kemudian berikutnya untuk bumi. Nah, bumi ini masuk dalam screening. Tapi kalau kita perhatikan di sini, ini MA20-nya masih melandai ya. Walaupun dia mengarah ke bawah, ini masih melandai. Tapi kalau kita lihat dari bottom yang sebelumnya di sini ya, di harga low-nya di 90, ini sudah mulai naik ke atas ya. Nah, kalau mulai mau nyicil buy bumi boleh aja, tapi jangan terlalu banyak. Kenapa Pak Sunar jangan terlalu banyak? Karena fluktuasi volumenya bisa tiba-tiba hilang ya, seperti itu ya. Nah, ini kalau kita lihat eh, hijau kemudian dia naik tinggi, drop lagi seperti itu ya. Jadi volumenya kecil juga. Jadi buy-nya bertahap aja. Nah, memang kalau kita lihat dari industrinya untuk batu bara juga masih lesu ya. Jadi jangan terlalu agresif sih. Kalau misalnya untuk pemilihannya ya, dari 6 saham ini yang saya bahas, saya lebih cenderung pilih yang tiga tadi ya, INKP, Arto, BTPS. Itu yang saya punya di portfolio saya. Oh maaf, saya punyanya dua ya. Arto saya nggak punya. Karena saya sudah punya BTPS, saya nggak beli Arto lagi. Bukan berarti Arto jelek nggak. INKP saya masih ada. Ya seperti itu ya. Yang saya jual Tekim ya terakhir ya. Ya ada profit sedikit saya jual untuk Tekim ya seperti itu ya. Ya INKP saya masih ada keep sebagian. eh, Ya akhirnya loss sih karena dia sempat drop tapi saya belum jual semuanya. Tapi kalau dihitung-hitung ya dari profit sebelumnya yang saya jual ya masih lumayan eh, loss sedikit lah seperti itu karena ini masih cenderung bottom fishing di bawah seperti itu ya. Eh, jadi kurang lebih untuk BTPS sih seperti itu untuk bumi eh, lebih baik hindari dulu lah karena industrinya juga masih lesu. Ini tiga saham ya INKP, Arto, BTPS itu yang saya sarankan. Kemudian kalau kita balik lagi ke screening tadi, uh, dari watchlist berikutnya ya, watchlist yang kedua ya. Jadi saham-sahamnya di sini sebentar ya. Compare my stocks, ada MPMA, NCKL, SMGR, SRTG, BBTN, Bebot ya. Ada beberapa yang sentimen pembagian dividen ya, seperti itu ya. Eh, saya nggak hafal yang mana, tapi Anda cek schedule-nya. Nah, sini kalau kita lihat ya, cari yang super sheet score-nya kalau bisa paling nggak netral atau buy ya. Ini ada dua yang masih sell. Jadi mungkin kita skip dulu ya. Yang sell ini, kalau yang MBMA ini kalau kita perhatikan, saya tulis di grafiknya ya. Nanti kita bahas ya. MBMA. Jadi setelah kita filter, jangan lupa kita juga harus lihat grafiknya ya seperti itu ya. Jadi jangan sampai grafiknya itu nggak kita lihat lagi ya seperti itu. Harus kita cek grafiknya ya, chartnya ya. Kemudian berikutnya SMGR, SRTG kita skip karena dia masih sell skornya. Kemudian BBTN, yang terakhir itu Bird ya, Bird yang masih strong buy. Dia kita lihat sebentar saya share screen kan screennya dulu. Eh, di sini MPMA. Nah, MPMA kalau kita lihat memang ini dia sudah mulai naik ya.
Tapi kalau seperti ini, saya kecenderungan skip aja karena volumenya masih kecil ya seperti itu ya. Jadi walaupun dia itu sudah mulai naik, tapi ini masih sideways di bawah. Ini pun ekor panjang ke atas ya seperti itu ya. Ekor panjang, maksud saya ekor panjang ke bawah ya. Jadi memang kalau ekor panjang ke bawah seperti ini memang potensial untuk breakout, tapi volumenya volumenya juga masih kecil banget ya. Jadi mungkin hindari dulu. Tapi kalau mau resiko boleh aja banyak bertahap. Kalau dia naik lagi ke atasnya high-nya di sini 840, Anda boleh tambah lagi atau average up ya. Ini belum nama info kalau salah ya. Kemudian ini 900, kalau naik ke atas 900 kita tambah lagi. Targetnya di high-nya di 955 ya, kurang lebih seperti itu. Eh, Ini kan belum nama IPO kalau salah sih, untuk MPMA ya seperti itu ya. Kemudian berikutnya SMGR. Ini salah satu yang saya bottom fishing juga. SMGR INTP sudah mulai hijau ya, tapi saya jual sebagian terakhir, kena trailing stop juga ya, tapi saya belum jual semuanya, masih hold karena ini masih lesu di bawah ya, masih sideways di bawah. Ya maklum aja karena kan kita kan strateginya bottom fishing ya, jadi harus bersabar. Tapi jangan lupa disiplin juga, kalau dia turun ya jangan di average down, pasang stop loss-nya. Ini potensial kenaikannya masih bagus nggak Pak Sunar? Masih ya. Selama dia masih bertahan di atas MA20-nya dan MA20-nya masih mengarah ke atas ya. Ini walaupun cenderung mendatar tapi ini mulai mengarah ke atas ya. Jadi masih bagus. Kecuali kalau dia sudah turun tajam lagi ya. Jadi misalnya ya turun tajam lagi ya kita jual dulu semuanya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau dia naik lagi ke atas 6250, breakout higher high, kita tambah lagi atau average up. Jadi strateginya kalau naik kita tambah lagi, tapi kalau turun jangan eh, di average down ya seperti itu ya. Pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ya kurang lebih seperti itu. Kemudian BBTN ini juga masih sideways ya seperti itu ya. Jadi masih di atasnya MA20-nya, MA20-nya masih mengarah ke atas. Ini sudah saya bahas di video sebelumnya juga. Minggu ini Anda bisa cek playlistnya ya seperti itu ya. Jadi kalau mau buy boleh aja buy-nya bertahap. Kalau naik kita tambah lagi atau average up. Memang BBTN ini dia terkesan lemot banget ya. Tapi kalau kita lihat dari weekly-nya ini juga lama banget Pak Sunar. Ini konsolidasi di bawah nggak breakout-breakout ya. Kalau kita lihat sebelumnya di sini ini juga lama ya. Jadi saya coba gambarkan anotate di sini ya. Nah, ini kan sebelumnya di sini ini lama juga ini. Dan setelah dia naik tinggi, kemudian turun, 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 kemudian dia konsolidasi lama dan lumayan lebar ya. Ini juga konsolidasi di bawah lama, gitu ya. Kurang lebih di area seperti ini ya. Jadi selama dia masih di atasnya 1250 ya, selama di atasnya 1250 untuk BBTN ini masih ada peluang untuk naik lagi ya. Walaupun mungkin agak lemot ya seperti itu ya. Ya memang kuncinya harus bersabar menunggu kalau kita mau bottom fishing ya seperti itu ya. Jadi kalau Anda bukan tipe orang yang sabar menunggu ya jangan bottom fishing. Anda pakai strategi buy high sell higher yang saya jelaskan dari awal ya, tapi belum saya bahas total ya. Nanti mungkin di video selanjutnya eh, kita bahas mengenai saham-saham yang buy high sell higher seperti itu ya, berdasarkan screenernya. Kemudian bird bird ini trennya masih bagus, MA20-nya mengarah ke atas. Ini breakout tapi gagal ya. Ekor panjang ke atas, wah ini pasti balik ke bawah Pak Sunar. Karena ini inverted hammer, belum tentu karena sebelumnya ini ekor panjang juga ya. Tapi dia masih bisa higher high. Jadi selama di atas MA20 masih cukup menarik. Eh, Kalau kita lihat di sini, kalau yang mau Pak Sunar, saya mau buy on weakness, boleh aja Anda tunggu di area sekitar 2000 ya. Jadi kalau turun di bawah 2000, yang sudah punya pasang stop loss-nya. Tapi kalau yang belum punya, turun di bawah 2000 jangan langsung buy. Kita belinya kalau sudah berhasil naik atau rebound lagi ke atas 2000 ya seperti itu. Karena kalau dia masih turun di bawah 2000, dia akan menguji area support berikutnya sekitar 1700 sampai dengan 1800 ya seperti itu. Jadi kita jangan sampai bottom fishing kemudian kita tangkap pisau jatuh. Enggak ya. Kita nggak mau tangkap pisau jatuh. Kita maunya uh, pisaunya sudah menancap terus mulai naik ya, terbang gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini uptrendnya masih lumayan bagus. Memang kalau kita lihat ini lama banget ya. Kenaikannya lama. Naik kemudian cenderung konsolidasi, koreksi, konsolidasi lagi, naik gitu ya. Tapi ini uptrendnya masih cukup menarik. Target trustnya masih bisa ke 3000 ya seperti itu ya. Apakah ada aksi korporasi? Kita nggak tahu. Saya nggak bahas aksi korporasinya. Anda cek sendiri ya seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk sudah ya, sampai bird aja ya. Tadi saham-sahamnya banyak banget, tapi saya di sini tadi dari hasil screenernya tadi saya bahas beberapa aja ya, sampai dengan bird ini ya. Memang beberapa yang saya skip ya, saya sebutkan tadi alasannya. Eh, jadi yang saya punya itu adalah INKP, kemudian BTPS saya punya, sebentar.
Saya coba zoomkan aja. Kemudian SMGR saya punya, Asus S Hardware tinggal sedikit banget ya, karena saya sudah kena terlista beberapa jual ya S Hardware ya. Kalau salah ada pembagian dividen juga, eh, untuk S hardware ya. Cek schedule-nya saya juga lupa. INTP saya juga punya, tapi lebih kecil daripada SMGR ya porsinya ya. Saya memang belinya dua-duanya, tapi eh, porsinya saya anggap sebagai satu kesatuan karena industrinya sama ya, SMGR dan INTP sama ya, seperti itu ya. Kemudian yang lain-lainnya yang di sini saya nggak ada yang punya. Ini Tekim saya ada, tapi nggak banyak banget ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya strateginya untuk bottom fishing menggunakan screener Sunar Superseed ya. Superseed ini saya bagikan free, linknya ada di grup saya ya, di video deskripsi di bawah ini. Jadi tinggal request saja, Pak Sunar, saya mau join grup kecil untuk link saham Superseednya di mana ya. Nanti tanya di Telegram grup, linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Jadi sebagai penutupan saya ulang, untuk bottom fishing untuk saham-saham yang potensial untuk naik ya. Itu yang pertama kita tentukan kriterianya. Ada 3 macam kriterianya berdasarkan change, perubahan harganya. Jadi misalnya saya mau saham-saham yang 1 bulan terakhir turun 20% ya. Itu misalnya kriteria pertama. Terus kita harus filter. Kita nggak mau beli saham yang tangkap pisau jatuh ya. Jadi kita filter. Misalnya price-nya harus di atasnya MA20 ya. Kemudian kita juga bisa filter berdasarkan price performance-nya. Dia balonnya ya, saya sebutnya price performance seperti ini ya. Ini balonnya harus 50% ke atas ya. Karena kita nggak mau yang terlalu ke bawah. Jadi makin ke bawah makin resiko. Memang makin murah ya secara fundamental. Tapi jangan sampai kita itu kena jebak istilahnya murah, nanti malah turun lagi ya, resikonya lebih dalam. Nah, yang terakhir kita short berdasarkan transaksi value-nya atau transaksi volumenya. Kita berdasarkan terbesarnya atau berdasarkan sektornya. Kalau Anda pakai money management, saya kategorikan berdasarkan sektor-sektornya, misalnya sektor finance atau sektor infrastruktur infrastruktur gitu ya, atau sektor basic industri Anda bisa short juga. Kemudian yang terakhir, ini jangan lupa saya sebutkan ya, cek chartnya ya. Nah, ini yang paling penting ya, cek chartnya ya. Jadi harus tahu grafiknya harus kita cek ya. Karena kenapa? Karena kalau berdasarkan MA aja kita filternya seperti ini, kan kita nggak tahu kalau super situ tuh arah MA-nya ke atas atau ke bawah. Jadi atau datar ya. Jadi kita harus cek di grafiknya ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini adalah salah satu screener yang paling mudah, bottom fishing, boleh dikatakan seperti itu ya, yang potensial untuk naik tinggi ya. Karena kalau kita bandingkan all time low dan all time high-nya ini ya kriterianya, itu di bawah 40%. Jadi upside-nya itu masih ada. Jadi saya ulang sedikit ya. Jadi ini kalau batas LTL-nya, ini ATH-nya, ya kan? Kita kan pilihnya yang 40% ke bawah. 40% ke bawah kan. Jadi 0,4 di sini ya. Tulisnya nih filternya, di kriteria filternya 0,4. Ini upside-nya masih bisa 60%. Nah, kalau dari posisi sekarang di sini ya berarti lebih dari 60% ya, karena hitungnya dari posisi terakhir ya, seperti itu ya. Eh, Kurang lebih sih cukup sekian ya. Yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Jangan lupa nonton video lainnya, linknya ada video deskripsi di bawah ini ya. Kurang lebih sekian, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.